Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel Info Codingan. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membuat autentikasi dan manajemen user eh, dan admin di Flash Python ya. Nah, pada kesempatan ini kita terbagi menjadi dua part ya. Jadi hari ini kita coba part 1 dulu. Kita akan, karena ini bahasanya lumayan panjang ya, kita hari ini untuk part 1 dulu ya. Seperti biasa kita masih menggunakan template admin LTE ya. Nah, kita lanjut ke persiapannya. Untuk membuat autentikasi user dan admin ya, dan manajemen usernya. Karena kenapa ini harus buat autentikasi ya, karena tujuannya untuk keamanan ya, keamanan. Nah, jadi pertama persiapannya kita buat untuk dashboard adminnya, admin dashboard ya. Kita buat admin dashboard HTML-nya ya, admin dashboard HTML-nya. Kita juga buat user dashboard HTML-nya ya. Terus kita buat juga header adminnya ya. Kenapa header admin dan header user? Karena nanti ini header admin dan header user itu ada halaman yang berbeda di akses ya, berbeda di akses ya. Jadi ada ini ya, yang keempat header usernya. Terus berikutnya adalah membuat fungsi dari admin dashboard ya. Nah, terus berikutnya ya, dashboard ya, yang kelima ya. Ini ada dashboard dulu, buat dashboardnya ya. Dashboard ini untuk membagi membuat fungsi membuat fungsi dashboard ya. Ya ini sama kayak gini ya. Nah, ini buat fungsi ini ya, dashboardnya ya. Nah, jadi yang kelima ini berarti keenam ya, ini ketujuh, ke-8 ya. Nah, ya. Oke, ini ke-9. Nah, jadi membuat fungsi dashboard. Jadi nanti pada saat user sebagai user atau user sebagai admin itu akan dicek ya. Nanti dimasuk ke dashboard dulu. Dashboard itu nanti kalau dia user sebagai user, maka akan masuk ke dashboardnya, dipecah menjadi, atau kalau misalnya dia sebagai user admin, maka akan masuk ke dashboard admin ya, di dashboard ini. Tapi kalau bukan, maka akan masuk ke user dashboard ya. Nah, ini dipecah jadi dashboard dulu, baru di fungsi admin dashboard sama user dashboard ya. Yang ke-8 selanjutnya akan menjalankan, dan yang ke-9 jalankan web flash-nya ya, login ya. Nah, oke, jadi ini persiapannya kira-kira. Kita lanjut ya ke visual code-nya ya. Visual code-nya. Jadi nanti visual code-nya, jadi yang pertama itu kita harus buat dashboard-nya ya. Fungsi dashboard ya. Fungsi dashboard, terus ada
dashboard admin sama dashboard user ya. Kita lihat di webnya ya ini. Nah, yang pertama karena lihat dari ininya, pada saat indeks ya, indeks itu kita ada fungsi pada saat login ya, login. Jika role sebagai admin maka kita langsung ke directnya ke URL-nya admin dashboard ya. Tapi jika salah maka dia akan sebagai masuk ke user dashboard ya. Nah, itu pas indeks ya. Nah, terus untuk registernya ini yang di video sebelumnya untuk materi login ini tidak ada perubahan ya. Cuman yang sebelumnya itu ada role ya. Nah, ada role-nya kita hilangkan ya. Di video sebelumnya itu ada role. Nah, ini kita hilangkan. Kenapa? Kalau ada role khawatirnya nanti ada register disalahgunakan ya. Maka dihilangkan, ini nggak ada role-nya ya. Jadi karena role itu nanti akan dibaca dari POM, makanya kita hilangkan ya. Di yang video sebelumnya terkait dengan login itu ada role-nya ya. Ini dihilangkan ya. Nah, hilangkan. Nah, untuk login, nah ini ditambahkan ini ya, validasi ya. Validasi ini digunakan email saja sama password ya. Email password, cuman kita cocokkan dengan password ya. Nah, cuman untuk di login ini kalau ada role-nya sebagai admin maka akan dialamatkan ke admin dashboard ya. Jika bukan, maka akan ke user dashboard ya. Jika salah maka akan masuk lagi ke login ya. Di posisi login sama ini loginnya ya. Oke, sekarang berikutnya adalah fungsi dashboard ya. Nah, fungsi dashboard ini jika current usernya adalah dan usernya adalah admin ya, admin. Nah, jadi kita lihat ini admin itu kita nanti ini bacanya di database ya. Kita coba lihat itu ada role adminnya. Kenapa itu ada admin? Jadi ada kita baca di database ini ya. Nah, ini bisa terlihat ini ada admin ya. Nah, ada admin, ini akan baca role-nya ya. Nah, jadi di database tetap kita baca role, cuman tidak kita tampilkan di POM ya. Tujuannya untuk keamanan ya. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studionya ini. Nah, jadi role admin ini yang dibaca dari database ya. Nah, jika pada saat di dashboardnya itu role admin, maka akan ke admin HTML ya. HTML. Nah, kita lihat admin HTML, admin dashboard HTML ya. Nah, di dashboard HTML, nah ini kita lihat di atasnya itu ini, karena ini admin dashboard HTML berarti berbeda dengan user dashboard ya. Nah, jadi nanti karena beda akses, kita untuk header adminnya kita bedain ya. Jadi namanya bukan header saja, tapi kita buat header admin. Nah, header admin
Tujuannya supaya nanti berbeda antara header yang dipakai sama user sama juga berbeda sama yang dipakai sama header admin ya. Nah, ini fungsinya seperti biasa, ini ada dashboard ya. Ini ada tombol logout ya. Sama ini ada selamat datang current user. Berarti kalau ini admin berarti username user admin ya. Nah, itu. Kembali lagi untuk admin dashboard ya. Kalau user dashboard, nah ini jika bukan ini ya, jika bukan admin maka user dashboard ya. Nah, user dashboard ini tampilannya user dashboard ya. Sama juga user dashboard logout sama current user ya. Itu user dashboard. Nah, sekarang kita langsung ke admin dashboard ini ya. Jadi pada saat login sebagai admin maka akan masuk ke admin dashboard ya. Nah, admin dashboard, nah ini ada role-nya ya. Jika roster role tidak sama dengan admin maka ini ada keterangan ya, kita tidak bisa mengakses selama ini ya. Nah, jika tidak sebagai admin maka ini maka akan redirect ke index lagi ya, index lagi gitu ya. Dia akan baca ke index lagi ke atas ya. Nah, ke index lagi ya. Ya, jika salah maka akan ke ini ya. Berarti kalau bukan admin maka akan keterangan ini ya. Jika tidak berarti akan masuk ke admin dashboard HTML ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ternyata bukan admin ya, nah, ternyata use ini jika bukan admin pada saat di dashboard ya, bukan admin maka dia akan masuk ke user dashboard ya. User dashboard ini ya. Nah, tambahin. Jadi tambahkannya kita yang pertama itu di register yang di video sebelumnya. Untuk ini kita hilangkan role-nya ya, karena di register kita dianggap tidak, supaya tidak menampilkan di form ya, tujuannya untuk keamanan, jadi kita buang saja role-nya di register. Tetapi untuk ini nanti di pertemuan berikutnya, nah, bagaimana pengaturan itunya ya, untuk manajemen usernya ya. Nah, sebagai user, sebagai admin bagaimana ininya diaturnya ya. Nah, untuk login itu ada penambahan role ya. Ini role-nya dibaca dari ini admin ini diatur dari khusus untuk ini ya. Jadi nanti ada halaman tulis namanya admin user ya. Nah, user jadi khusus untuk ini untuk memanage sebagai admin atau sebagai user ya. Ada login, ada dashboardnya ini. Nah, jadi ada admin dashboard, ada user dashboard ya. Terus juga untuk header admin sama header user harus berbeda karena akan berbeda untuk akses halamannya ya. Untuk di register, nah ini register seperti biasa sama ya, jadi tidak ada dia untuk form register HTML ya. Dia register, ini ada masukkannya untuk full name, ada email ya, password sama rekompo password saja ya, tidak ada role-nya ya. Nah, ada role ini kebaca nanti kalau role-nya daftar sebagai admin ya, itu akan bermasalah ya. Nah, jadi login itu login email sama password saja ya. Nah,
ini untuk web Python-nya ya. Kita jika sudah selesai semua ya, kita sudah buat, ada admin dashboard, user dashboard, ada register sudah diperbaiki ya dari video sebelumnya sama yang login ya. Kita untuk admin user, ini admin user nanti pertemuan berikutnya di part 2 ya. Ini jadi yang kita rubah dari ini saja ya, register. Ini dari indeksnya kita rubah ya, ada admin ya. Ini kita rubah yang dari video sebelumnya untuk login ya, sampai dashboard, sampai user dashboard ya, dashboard. Jika udah benar nanti kita coba jalankan ya, seperti biasa, jalankan web servernya. Sudah jalan ya, ini jalan. Terus kita juga kita coba jalankan untuk di WordPress ya. Jadi kalau udah dijalankan, ini login tampilannya kayak gini ya. Jadi contohnya ini usernya sudah dibuat ya, usernya sudah dibuat gitu. Jadi kita misalnya admin, ini contohnya admin ya. Ini kita lihat untuk ini nama ini sebagai admin ya, namanya sebagai admin. Kita lihat ini ya, ini sebagai admin di role-nya ya. Kita coba jalankan. Kalau misalnya ini sebagai admin, ini akan masuk ke halaman admin ya. Ini halaman admin. Ini nanti di sini kita akan bisa memanajemen user ya. Karena yang membuat ini pengaturan user atau yang mempromosikan user sama ini hanya admin. Jadi yang mempropose bahwa user itu sebagai user atau user juga bisa sebagai admin, ini adalah di admin dashboard ini ya. Nanti ada manajemen user sini ya. Tuh. Kalau nanti di misalnya yang ini sebagai contohnya sebagai user, sebagai user, maka akan login sebagai ini ya. Ini sebagai user saja. Jadi sini lihat untuk user dashboardnya ini berbeda ya. Ini kalau tadi ada manajemen user, kalau ini aktivitas saja ya, aktivitasnya apa ya. Jadi tidak ada menu untuk manajemen user ya, karena dia sebagai user ya. Jadi kalau ini dashboardnya apa, aktivitasnya nanti apa ya. Ini profilnya udah bisa dirubah ya. Itu ya untuk ini. Jadi kalau untuk register, jadi kalau belum punya, ini register ini saja ya, tinggal ditambahkan nama, email ya, password, relative password ya. Ini pas saja. Jadi tidak, di sini tidak tampil untuk role-nya, jadi dianggapnya umum, tapi nanti untuk role-nya ini dilakukan oleh ini ya, apa namanya, oleh admin ya. Jadi kalau ini jadi dilakukan nanti sama admin ya. Jadi nanti di sini ada manajemen user ya, fungsinya kita buat nanti manajemen user supaya nanti akan berpurpose dia sebagai user atau sebagai admin ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi sekali lagi pastikan
kan kita sudah ada ini ya, ada header adminnya, ada header usernya ya, berbeda karena nanti secara halaman berbeda. Terus juga ada user dashboard sama ada admin dashboard ya. Nah, admin dashboard berbeda juga ya. Untuk register HTML sama login HTML, di register kita di video sebelumnya itu ada rule ya. Sekarang kita rubah, tidak ada rule supaya untuk keamanan saja ya. Untuk loginnya ini ya, untuk loginnya tetap seperti biasa, cuman untuk login itu dia baca role-nya ya, baca role dia ya. Jadi baca role di ini database ya. Nah, login user jika user role sama dengan admin. Nah, ini admin ini baca yang ada di database ya, baca di database ini. Nah, jadi kalau dia itu admin, maka loginnya itu akan diarahkan ke dashboard admin ya, ke dashboard admin. Iya, akan didasarkan ke dashboard admin. Jadi kalau ini sebagai ini ya, ini kan nama ini ya, nama Ayu ini di sini itu sebagai user ya. Nah, ini ya sebagai user ya, nomor 4 ya, ID nomor 4 sebagai user. Nah, ini nanti itu akan masuk ke sebagai user dashboard ya. Kita saja. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.